Baik, terima kasih. Dengan seizin Ibu Ketua Umum, maka skors dicabut dan rapat paripurna terakhir Kongres keempat dengan agenda penutupan Kongres dengan ini kami nyatakan dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, saudara-saudara sekalian. Ibu Megawati Soekarno Putri, para senior partai, rekan-rekan DPP, seluruh peserta Kongres, dan teman-teman pers yang kami hormati. Kita petikkan salam perjuangan kita, salam nasional kita, merdeka! Terima kasih. Tiba saatnya bagi kita bersama untuk dengan hikmat mengikuti rangkaian acara penutupan Kongres keempat ini. Sebelum sikap politik partai, kami bacakan DPP Partai periode 2010-2015 sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum telah berhasil menegakkan simbol kedaulatan partai berupa kantor partai. Untuk itu kita akan lihat bersama bagaimana kantor partai kita sebagai pusat pengorganisasian gerakan partai agar sepenuhnya kita menempuh jalan ideologi bersumber pada ide, pemikiran, dan ajaran bapak bangsa kita, Bung Karno. Untuk itu kepada panitia kami persilahkan kita lihat dengan seksama. Musiknya. Tolong diulang. Baik, ada masalah teknis. Baik, Ibu Megawati Soekarno Putri dan saudara-saudara sekalian, ada kesalahan teknis. Rupanya memang spiritnya sudah spirit untuk mendengarkan pidato Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun sebelum itu kita dari panitia akan mempersiapkan hal yang khusus juga nantinya berupa kejutan bagi seluruh DPD partai dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, sebelum itu dengan seizin Ibu Ketua Umum, saya akan membacakan sikap politik Kongres keempat PDI Perjuangan. Sikap ini tidak kami bacakan secara keseluruhan, tetapi kepada teman-teman media nanti akan kami berikan secara lengkap. Sikap politik Kongres keempat PDI Perjuangan mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Kongres keempat PDI Perjuangan menegaskan sikap umum yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari sikap umum Kongres ketiga Partai
sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar tetap mengandung satu muatan, satu arah, satu haluan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 yang berpijak pada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memilih jalan Trisakti yang tidak hanya di atas kertas namun dibumikan di dalam kerja politik partai. 2. PDI Perjuangan menegaskan akan terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan program-program kerja yang diputuskan pemerintah pusat sebagai pemenuhan janji-janji kampanye, sebagai upaya pelaksanaan jalan Trisakti yang merupakan pemenuhan amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga merupakan program kerja dan cita-cita politik partai. Ketiga, PDI Perjuangan menegaskan bahwa jalan Trisakti adalah satu-satunya pilihan untuk mewujudkan kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 4. PDI Perjuangan bertekad mengobarkan kembali jiwa bangsa yang bermartabat, bergotong royong, dan berkeadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan politik yang menjamin kedaulatan politik rakyat. Kelima, PDI Perjuangan bertekad meneguhkan diri sebagai poros kekuatan politik nasional yang menjadi perekat kebangsaan dan penjaga kebinekaan Indonesia, di mana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia. Keenam, PDI Perjuangan menegaskan keberpihakannya pada rakyat marhaen sebagai kekuatan produksi nasional yang menopang berjalannya sistem ekonomi kerakyatan guna melakukan koreksi terhadap berjalannya sistem ekonomi neoliberal dan neokapitalis. 7. PDI Perjuangan bertekad melawan kemiskinan struktural dan mencegah berbagai bentuk penghisapan guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara Indonesia. Ketujuh sikap umum di atas kemudian dirinci dalam sikap politik PDI Perjuangan yang antara lain: 1. Negara wajib untuk menetapkan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi negara sebagai bentuk penegasan kembali terhadap sikap politik para pendiri bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945. PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk menetapkan Bung Karno sebagai bapak bangsa agar ajar-ajarannya diberikan ruang untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan kebangsaan. Demikian, dan ada 31 sikap politik yang nantinya akan dibagikan secara resmi kepada teman-teman wartawan. Kemudian akhirnya berdasarkan sikap politik di atas, PDI Perjuangan bertekad memutuskan untuk menjadi kekuatan politik nasional yang akan berjuang bersama rakyat guna memastikan, mengawal, mengarahkan, mengawasi, dan mengamankan kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, agar satu arah, satu gerak langkah, satu nafas dengan Pancasila 1 Juni 1945, berpijak pada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta memilih jalan Trisakti sebagai satu-satunya jalan untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian sikap politik yang keseluruhannya sekali lagi kita namakan mewujudkan Indonesia Raya, Indonesia yang sejati-jatinya merdeka.
Terima kasih. Dan agenda selanjutnya adalah pemberian cindera mata dari panitia daerah yang akan diserahkan, dari panitia pelaksana yang akan diserahkan kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kepada Bapak Wayan Koster, kami persilahkan. Dan selanjutnya dari Ibu Ketua Umum nantinya akan diserahkan kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Kami persilahkan untuk ke depan Bapak Bambang Wuryanto. Kepada Bapak Koster dipersilahkan untuk menyerahkan kepada Ibu Ketua Umum. Silakan ke Ibu dulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan akan dibuka oleh Ibu Ketua Umum. Ketua DPD Jawa Tengah, Ketua DPD Jawa Tengah coba dicari. Sudah cukup. Minggir, biar Ibu. Enggak usah. Sabun, Bu. Nanti kita kirim. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nantinya setiap DPD partai akan menerima lukisan khusus dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang dilukis oleh para pelukis seniman seluruh Bali yang berkumpul dan kemudian menyemarakkan Kongres
keempat ini karena mereka menyadari bahwa di bawah panji-panji PDI Perjuangan, Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan betul-betul ditegakkan dan diperjuangkan, saudara-saudara sekalian. Ibu Megawati Soekarno Putri, para senior partai dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya bagi kita bersama untuk mendengarkan pidato penutupan Kongres keempat PDI Perjuangan. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami mohon dengan hormat kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Setelah kita dari sejak tanggal 8 berkumpul dan dengan pembukaan yaitu Malam Ramah Tamah, dan setelah itu masuk secara resmi ke dalam Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pulau Bali ini, dan kita berkutat mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk bisa memberikan kepada seluruh jajaran PDI Perjuangan dimanapun mereka berada, program partai yang akan berjalan selama 5 tahun ini. Maka inilah saatnya kita akan menutup Kongres keempat yang saya lihat dari tahun ke tahun pelaksanaannya semakin baik, pengorganisasiannya juga semakin baik, dan tentu itu saya ingin menyampaikan penghargaan, tentu terima kasih atas kerja yang saya saksikan sendiri melalui apakah itu geladi kotor dari sejak prakongres pun yang benar-benar serius dilakukan oleh mereka, dan juga terutama dengan kedatangan putusan Kongres yang untuk mendatangkannya juga bukan sebuah hal yang mudah, karena kita telah melakukan proses konsolidasi dari rapat-rapat yang telah dilakukan kira-kira 1,5 bulan untuk bisa mendapatkan struktur dengan struktural baru sehingga menghasilkan dikatakan hampir 100% putusan yang telah hadir, dan ini pun sebuah kerja yang luar biasa dari para utusan yang telah bergotong royong untuk dapat ke Kongres, karena seperti tadi saya katakan yang mendapatkan subsidi dari DPP partai untuk pulang pergi itu adalah Aceh dan Papua dan Papua Barat. Karena memang saya sangat tahu sekali kalau dari Papua Barat itu yang namanya dari satu tempat ke tempat lainnya saja itu harus betul-betul berjuang, bukan saja dengan logistik tetapi juga masalah kesehatan dan sebagainya.
sehingga saya sangat apresiatif dengan kedatangan mereka, apalagi kalau yang dari gunung itu, aduh sudahlah, siapa yang sudah atau akan pernah ke situ berkunjung ke teman-teman saudara kita, itu betul-betul mesti sehat lahir batin. Seperti contoh kalau ke Wamena saja, itu kita masuk ke seperti ke sebuah lorong yang ketika pertama kali saya ke sana naik pesawat kecil mungkin hanya 6 orang yang dibantu oleh Zending. Zending itu adalah misi atau dari kalangan gereja. Jadi saya dengan gampang bertanya pada pilotnya, saya dengar kalau kita mau masuk Wamena hanya ada 2 jalan. Bagaimana kita harus menempuhnya? Katanya penuh, kadang-kadang datang kabut. Jadi yang satunya apa ya? Lalu pilot yang sedang menyetir mengatakan juga dengan enteng, Ibu, itu hanya 2 jalan, betul, nerobos kabut atau kita jatuh. Itu kalau mau berjalan ke Wamena. Tetapi saya dengar sekarang sudah bisa turun pesawat yang besar. Insya Allah kalau menjanjikan satu saat saya akan ke sana. Saudara-saudara sekalian, sebagai ketua umum terpilih, saya ingin menegaskan satu hal yang sangat penting terkait sistem demokrasi yang partai anut di kehidupan kepartaian kita. Karena banyak yang sering menanyakan pada saya, sepertinya kemarin saya bilang, seperti saya ini otoriter, seperti tidak ada demokrasi dan sebagainya. PDI Perjuangan adalah organisasi politik yang terus mensublimasi diri untuk menjadi partai pelopor yang tentunya mempunyai ideologi, sehingga kita ini adalah partai ideologis, menganut prinsip demokrasi yang menerapkan kepemimpinan sebagai satu demokrasi yang di dalamnya mengandung manajemen satu arah tujuan, yaitu masyarakat berkeadilan sosial, satu demokrasi yang sesuai dengan dasar hidup bangsa Indonesia, budaya bangsa, yaitu gotong royong. Demokrasi yang kita anut bukan demokrasi yang bebas tanpa batas, menerabas semua nilai-nilai kemanusiaan dan etika budaya kita. Kepemimpinan dalam partai ini bukan seperti kepemimpinan yang dianut dalam sebuah sistem totaliter. Artinya, sebagai ketua umum, saya tentu saja memiliki hak prerogatif yang telah diberikan oleh Kongres untuk menentukan demokrasi di dalam partai. Namun tetap saya sendiri harus membatasi diri sendiri dengan batas berupa kepentingan rakyat banyak yang sesuai dengan amanat Pancasila 1 Juni dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang menjadi sebuah pembeda konsep demokrasi dan kepemimpinan di PDI Perjuangan. Kita mempunyai budaya berkepribadian sendiri dengan konsep yang ada pada paham liberal atau fasis yang berada di luar negeri. Di dalam pidato pembukaan Kongres 2 hari yang lalu, saya pun mengungkapkan kehendak kuat agar PDI Perjuangan mampu berdiri sebagai partai pelopor, yaitu partai yang dipimpin oleh ide. Apa ide kita? Apa yang kita kehendaki?
lalu kita hikmati ide itu, artinya kita resapkan dalam diri kita sendiri. Lalu setelah kita setuju, seperti apa yang telah kita lakukan di dalam hampir 3 hari berkongres ini, maka ide itu untuk melaksanakannya harus kita pikul dan membumikan. Kalau dalam pelaksanaan kita hanya berpikir di awang-awang, maka tidak bisa hal-hal yang ingin kita lakukan itu bisa berjalan. Jadi harus dibumikan, harus realistis, harus objektif. Syarat untuk menjadi partai pelopor yang selalu saya katakan adalah disiplin partai. Seperti tadi saya telah menginstruksikan untuk kita bisa mempunyai rasa malu. Malu bagi diri sendiri, malu pada organisasi kita, dan malu dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Masa hanya untuk duduk diam dalam artian serius saja tidak bisa. Maka saya bilang umumkan saja nama-nama itu supaya mereka bisa memperbaiki diri. Itulah bagian dari sebuah kerja. Kalau kita ingin merevolusi mental, maka mental kita sendirilah yang harus kita revolusikan. Partai dengan sistem demokrasi dan model kepemimpinan yang kita anut tetap meletakkan rakyat sebagai cakrawati. Cakrawati itu sebetulnya di atas. Rakyat yang menjadi sumber sekaligus tujuan dari seluruh kerja politik ideologis yang telah dibumikan. Sebagai konsekuensi logisnya, setiap kader dituntut untuk memiliki kemampuan mengerti dan memahami rakyat. Bagaimana kita akan bisa memahami rakyat? Kalau anggota DPR yang terhormat tidak pernah yang namanya turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan rakyat untuk mendengarkan keluh kesahnya, untuk bisa mengetahui apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara ini pun termasuk yang disebut rakyat. Saya pun termasuk yang disebut rakyat. Kalau tadi bisa kita lihat mekanisme bagaimana DPP yang telah dibentuk itu mendengarkan aspirasi dari bawah, mendengarkan apa yang dikehendaki oleh saudara-saudara. Itulah juga yang seharusnya saudara lakukan terus sampai ke tingkat anak ranting. Anak ranting pun perlu untuk mengerti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan, dan itu diteruskan lagi ke atas, ke ranting, lalu ke anak cabang, lalu ke DPC, DPD, datang lagi ke DPP. Itu sebenarnya sebuah organisasi partai politik. Menghimpun semangat, tidak pernah boleh kita ini mundur. Digebuk, ya maju. Digebuk, ya maju. Karena kemarin saya sudah katakan itu adalah bagian dari kehidupan orang politik, yaitu mempunyai kesabaran revolusioner. Kalau tanpa itu habis. Seringkali saya merasa habis terhisap karena terutama beberapa waktu yang lalu ketika media sepertinya membuli saya, sepertinya saya ini orang yang salah, begini salah, begitu salah. Karena kan saya lihat, saya ingin menjawab pasti nanti diputar balikan lagi. Tetapi saya lalu ingat bahwa inilah namanya perjuangan. Jadi daya juang itu saya bangkitkan lagi, bahwa saya tidak bisa berhenti. Saya harus maju, digebuk maju, ditahan